mendengarkan podcast ini. Pemberitaan firman yang kita akan bersama-sama pelajari, kita akan renungkan adalah dihancurkan untuk dibangun kembali. Dihancurkan untuk dibangun kembali. Saudaraku sekalian, agama Kristen atau kekristenan sesungguhnya bukan agama yang bermaksud melakukan perbaikan-perbaikan atas moral manusia, tetapi membuat seseorang hidup baru dengan standar hidup yang benar-benar baru, dengan spirit atau semangat hidup yang baru, memahami hidup dengan pemahaman yang baru, memiliki motivasi hidup dengan motivasi yang baru, memiliki tujuan hidup dengan tujuan hidup yang baru. Mengentar pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita membaca Efesus pasal 4. Kita baca beberapa ayat, saudaraku sekalian. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Terus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saudaraku sekalian, hidup baru yang dimiliki seseorang sesungguhnya merupakan satu proses yang terus berkembang sampai kepada satu klimaks ketika seseorang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang penting bukan sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Yang penting bukan sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi apakah kita mengenakan hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan ayat-ayat Alkitab di Efesus pasal 4, kita dapat menangkap satu pesan yang sangat jelas, bahwa setiap orang Kristen atau umat pilihan Tuhan perjanjian baru harus tidak lagi hidup sama seperti sebelum mengenal pengajaran di dalam Dia. Tidak boleh sama lagi seperti sebelum menerima atau mendengar pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Harus terus dalam satu proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan hidup yang baru. Hidup baru, saudaraku, tidak cukup ditandai dengan budaya baru sebagai orang Kristen. Budaya baru sebagai orang Kristen seperti pergi ke gereja, mengenal lagu rohani, atau melakukan kegiatan gerejani. Tidak sedikit di antara saudara-saudara sekalian merasa sudah hidup baru karena memiliki budaya baru ini. Dan ada pula di antara saudara yang memang telah memiliki budaya ini sejak ia lahir. Karena lahir dari keluarga Kristen,
maka dia punya budaya ini. Dan saya kira orang-orang seperti itu tidak pernah mempersoalkan apakah dia sungguh-sungguh telah hidup baru dalam Tuhan atau tidak. Kalau ia melihat dirinya sebagai orang Kristen yang diterima oleh masyarakat di dalam gereja maupun di luar gereja, baginya itu cukup. Dan dia juga punya 1001 alasan untuk membela semua tindakan dan perbuatannya. Sulit mengatakan orang-orang ini jahat atau buruk. Tetapi sangat mengerikan kalau ia belum menjadi warga kerajaan surga yang baik. Sebab dia belum memiliki hidup baru seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dia hanya punya budaya Kristen, seperti pergi ke gereja, mengenal lagu rohani, melakukan kegiatan gereja, dan tetap setia sebagai orang Kristen dan tidak pindah agama. Tidak pernah mengalami yang namanya rebuild, dibangun kembali, tidak pernah. Sebab kalau hanya kebaikan seperti itu, banyak orang-orang di luar gereja juga punya kebaikan yang bisa dikatakan menakjubkan. Barangkali kalau dalam urutan ranking, belum tentu dia ada di ranking 10, ranking 20 besar, atau 100 besar, belum tentu. Ada banyak orang-orang Kristen yang ada dalam gereja, yang mengambil bagian dalam kegiatan gereja, aktif, membantu. Tetapi saudaraku sekalian, kejahatan dan kelicikannya lebih buruk. Lebih buruk, licik, jahat dibanding orang-orang di luar gereja. Kalau di luar gereja ada orang-orang yang sungguh bisa dikatakan baik, mengerti orang lain, menjaga mulut dari mempercakapkan orang lain. Tetapi di dalam gereja kita menemukan orang-orang yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, bahkan ada di dalam deretan orang-orang pertama, tetapi tidak punya moral kerajaan surga, tidak punya moral warga kerajaan surga yang baik. Sewenang-wenangnya terhadap orang lemah, kiatnya dalam berbagai urusan. Saudara, menyedihkan sekali. Orang-orang seperti ini kalau tidak sadar, saudaraku, dan tidak sungguh-sungguh mau destroy, tidak menghancurkan cara hidup lamanya, pasti akan mendengar suara Tuhan Yesus kepadanya, "Aku tidak kenal kamu." Saudara, jangan berkata bahwa saya yang menentukan itu. Sebab yang menentukan Tuhan. Aku tidak mengenal kamu artinya aku tidak menikmati kamu. Tidak mengenal kamu bukan berarti Tuhan tidak mengetahui seluk-beluk hidup kita. Tuhan mengetahui seluk-beluk hidup kita. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, artinya aku tidak ginosko, aku tidak dapat menikmati kamu. Kamu licik, mulutmu jahat, pikiranmu ngeres, kamu penuh kecurigaan, mengukur orang dari otakmu yang jorok. Kamu tidak punya ketertundukan kepada pimpinan. Kamu egois. Kamu menikmati dunia sama seperti anak dunia menikmatinya. Kamu tidak menikmati aku dan hadiratku. Saya yakin orang-orang seperti ini tidak setengah jam pun berdoa tiap hari. Saya yakin tidak akan. Kalau dia berdoa 1 hari setengah jam saja dan serius bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan punya mulut bocor. Dia tidak akan punya kejahatan-kejahatan yang melukai orang lain. Tetapi inilah yang dimaksud oleh Alkitab, orang-orang jahat di dalam kerajaan surga. Artinya orang-orang jahat dalam himpunan orang-orang saleh. Ketika saudara mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, saudara bisa menyadari itu satu kesalahan. Tetapi kalau saudara hidup di tengah-tengah komunitas, saudara lakukan hal yang sama seperti yang saya katakan. Karena saudara memang sudah lama hidup dengan sirkuit berpikir demikian dan pola hidup seperti itu. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, saudaraku. Jadi kalau saudara hanya punya
rasa punya iman, pengaminan akali, persetujuan pikiran, tetapi saudara tidak memiliki tindakan yang nyata sebagai mendahulukan kerajaan Allah yang diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai bangsawan surgawi, saudara menipu diri sendiri. Oke, kita semua punya salah. Ayo kita bertobat. Ayo kita berubah. Jangan hanya punya mikroskop yang melihat kesalahan orang lain, hanya melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak kamu lihat. Saya ingatkan, kalau saudara tidak bertobat, saudara bukan warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak kenal kamu. Jangan membuat, saudaraku sekalian, jangan membuat kekristenan itu murahan. Seperti lagunya, dia sungguh baik. Gimana kalimatnya? Dia sungguh baik. Kita lihat ya. Kuasa maut dikalahkan. Terus hidupku dipulihkan. Saudara boleh nyanyi 1000 kali kalimat ini. Ini hukumnya. Ini hukumnya. Tetapi yang penting implementasinya. Ini hukumnya. Tetapi yang penting implementasinya. Seperti orang tua itu baik. Orang tua membela anak-anak. Kerja dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi lagi demi anak-anak. Apapun dilakukan orang tua demi anak-anak. Maka anak-anak bisa berhasil, bisa sukses. Itu hukumnya. Law-nya. Tapi implementasinya tergantung anak. Implementasinya tergantung anak. Dipulihkan gak betul-betul hidup kita? Jangan fantasi. Kuasa maut dikalahkan, amin banget. Hidupku dipulihkan, bisa. Tetapi faktanya Anda mengalami, itu masalahnya. Itu masalahnya. Dia sungguh baik, oke. Anda mengalami kebaikan Tuhan, yang bagaimana? Baik menurut siapa? Dan baik yang bagaimana? Ngerti enggak? Yang baik menurut Tuhan itu apa? Itu jadi masalah lain lagi, saudaraku. Kalau belum dihancurkan pola-pola berpikir lamanya, tidak mungkin dia mengalami implementasi dari karya-karya Tuhan yang besar ini. Hidup baru tidak cukup ditandai dengan budaya baru. Saya harus mengatakan jujur dan tulus, saya prihatin melihat orang-orang yang menurut saya belum hidup baru, tetapi cakap menghakimi orang lain. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan mengukur, sungguhkah kita hidup baru dalam Tuhan? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang bagaimana hidup baru itu, saudara harus membaca dari ayat yang pertama. Misalnya ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oke, 9-10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada 3 ciri utama orang yang hidup baru.
Ini yang harus dibangun dalam hidup kita. Yang pertama, kerinduan terhadap kerajaan surga. Ini kesadaran bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Ini pasti orang-orang yang tidak lagi sibuk ya memperkaya diri. Kalaupun ia kaya dan memang kita sebaiknya atau bisa seharusnya kita kaya atau sangat kaya, kita mempersembahkan semua untuk Tuhan. Bukan supaya jiwa kita lebih tenang karena uang lebih banyak, kita bisa pamer. Nah itu anak setan begitu, pamer. Jadi orang Kristen yang suka pamer, itu luarnya Kristen, dalamnya spirit setan. Setan itu suka pamer. Dia tunjukin yang dia kaya, dia punya ini, dia punya itu. Asli itu setan punya spirit. Jadi orang begini kalau sampai masuk surga pasti malaikat salah. Pasti malaikat salah. Tapi kita senang lihat orang-orang yang pamer lalu kita ikut menikmati pamernya. Sedih. Sekarang lihat orang begitu kita sedih. Tunggu tanggal mainnya. Saya sudah bicara, ya, saya sudah bicara di semua wilayah. Jadi kalau saya sudah bicara, you tidak bertobat, you binasa, saya tidak salah. Jadi kalau saudara di sini ada orang-orang kaya yang senang dilihat orang kaya, senang dilihat dirinya terhormat, senang aku dekat sama Pak Eras gitu. Oh, bangga saya dekat dengan pejabat tinggi. Itu pamer namanya. Orang-orang pamer begini sangat bakat masuk neraka. Jangan punya nilai diri dari hal-hal ini. Yang kedua, berusaha berkenan. Kalau dikatakan berusaha berarti dia belum betul-betul berkenan. Belum sempurna berkenannya. Paulus loh yang berkata. Dikatakan di teks lain, ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Berlari-lari, berusaha supaya ia meraih kesempurnaan seperti Tuhan juga telah menangkapnya. Yang ketiga, melayani dengan segenap hidup. Dia sudah mati bagiku, kalau aku hidup bagi Dia yang mati bagiku. Ini ciri orang yang hidup baru. Maka ayat 17, siapa yang hidup dalam Kristus, baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saudara-saudaraku, sebagian saudara yang mendengar ini kan aktivis gereja. Jangan kita merasa sudah hebat, ya. Kita mari merendahkan hati, ya. Di hadapan Tuhan merendahkan diri. Kalau kita belum memiliki ciri-ciri ini, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mohon maaf. Kita mau berusaha rebuild, redesign. Kita mau dibangun kembali untuk memiliki ciri-ciri ini. Jangan setelah mendengar khutbah ini, lalu saudara lupakan semua. Semua berlalu seperti kafilah. Berlalu, ya, anjing menggonggong. Nah, bagaimana menghancurkan manusia lama kita? Saudaraku sekalian, selama ini menghancurkan hidup lama kita, ya, supaya hidup baru kita pahami secara tidak tepat. Sebab kita berpikir bahwa manusia lama kita itu dihancurkan lewat satu momentum dan bersifat mistis. Bagaimana manusia lama kita bisa hilang atau didestroy? Kesalahan kita, ini kesalahan kita, saudaraku. Yang pertama, pada suatu momentum. Yang kedua, secara mistis atau adikodrati. Kalau pakai bahasa lain, kalau mistis mungkin dianggap kurang tepat, oke, adikodrati. Atau secara ajaib. Manusia lama kita tidak dihancurkan dalam satu momentum dan secara ajaib atau secara adikodrati. Ini berpikir mistis namanya.
pada waktu kebaktian kebangunan rohani, ya, lalu orang ke depan altar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu jedier, manusia lamanya hilang. Saudara, dalam pembacaan ayat-ayat Alkitab kita di awal pemberitaan firman Tuhan ini di Efesus pasal 4, penanggalan itu, saudaraku sekalian, itu sebuah proses natural yang dialami oleh seseorang yang diperankan oleh orang itu. Jadi penghancuran manusia lama jangan digambarkan sebagai proses mistis, tapi sebuah tindakan konkret seseorang yang disebut pertobatan. Dan itu berlangsung bukan sebagai titik, bukan sebagai titik tapi garis panjang. Bukan sebagai titik tapi garis panjang. Dan itu tidak dikerjakan oleh Tuhan sendiri atau kita sendiri. Itu dikerjakan oleh Tuhan dan kita. Tuhan menyediakan privilege, Tuhan menyediakan hak istimewa, Tuhan memberikan exousia, hak, firman, Roh Kudus, pemilikan atas kita oleh kuasa gelap dihentikan, di stop. Tuhan memberikan privilege ini, exousia ini. Saudara berkata, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengakuan yang luar biasa pentingnya. Tetapi tidak cukup dengan pernyataan bibir, tapi juga hati yang percaya. Pernyataan bibir bisa didengar, hati yang percaya seharusnya juga bisa dilihat lewat tindakan konkret. Pertobatan, tobat, dalam bahasa Ibraninya naham dan syub. Naham berarti menarik nafas panjang. Enggak, tapi mungkin juga berulang-ulang. Kata naham juga berarti mengerang atau merintih. To groan atau meratap, lament. Kata naham menyiratkan suatu duka yang sangat mendalam. Kata naham juga sering diterjemahkan menyesal. Ditulis dalam Perjanjian Lama 40 kali kira-kira. Sedangkan syub berarti berbalik atau berganti arah. Kata ini secara skriptural lebih menunjuk kepada pertobatan sejati. Dan kata syub sering bermakna lebih kuat dari naham. Dari dua kata dalam bahasa Ibrani ini, dua-duanya menunjukkan peran manusia. Ingat ketika Niniwe diperingatkan Tuhan, mereka naham, mereka berduka mendalam, menabur abu di atas kepala. Mereka berpuasa, bahkan hewan-hewannya pun disuruh berpuasa. Mereka berbalik. Sedangkan dalam bahasa Yunani untuk kata bertobat itu metamelomai dan metanoia. Metalomai berarti menyesal diri, to regret, menyesal. Ini sejajar dengan kata naham tadi. Kata yang kedua adalah metanoia. Meta artinya berubah, change. Dan noia, nous yang artinya pikiran, artinya berubah pikiran. Dan ini lebih sejajar dengan kata syub, berbalik. Yang berbalik itu pola berpikirnya. Jadi saudaraku sekalian yang kekasih, ini etimologi kata bertobat yang kiranya bisa memperkaya pemahaman kita mengenai apa artinya bertobat. Untuk mendestroy, untuk menghancurkan manusia lama kita, itu tidak mistis dan tidak suatu momentum, tapi suatu garis panjang, satu perjuangan. Nah, kalau kita lihat pola pertobatan Perjanjian Lama, itu menyangkut perubahan tingkah laku atau perbuatan yang tadinya meninggalkan Taurat dan hidup dalam tingkah laku yang bertentangan dengan hukum Taurat, sekarang kembali kepada Yahweh dan mau melakukan Taurat. Yang tadinya meninggalkan
ibadah kepada Yahweh masuk dalam praktek sinkritisme atau mencampur atau menggabungkan, mencampur adukkan beberapa keyakinan, mereka berbalik kepada Yahweh. Nah, bangsa Israel suka menyimpang, menyembah dewa Dagon, Asera, Baal, Asitoret, Milkom, Moloch, dan dewa-dewa lain. Dan kalau sudah kembali kepada Yahweh, berarti bertobat. Itu pertobatan menurut konsep Yahudi, yang bisa diwakili dengan kata naham dan syub tadi. Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam kekristenan tidak cukup jadi orang baik lalu jadi orang Kristen. Tidak cukup. Nah, banyak orang merasa sudah bertobat karena tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Ya, sekarang jadi orang baik-baik menurut standar masyarakat, standar etika masyarakat, standar moral umum. Tadinya tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Pertobatan seperti ini, saudaraku sekalian, ini konsep pertobatan perjanjian lama. Ini belum mendestroy manusia lama. Belum. Pertobatan Kristiani kita tidak demikian. Pertobatan Kristiani itu dimulai dari satu kesadaran, bukan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar etika masyarakat atau hukum agama, tetapi kesadaran terhadap tujuan hidup manusia, kesadaran terhadap siapa Tuhan, siapa kita, mengapa kita diciptakan, yang sering saya identifikasi sebagai kebenaran itu. Kebenaran itu yang memerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, kebenaran itu yang memerdekakan. Ini pertobatan yang tidak perlu dimulai oleh ancaman atau peringatan yang menakut-nakuti orang masuk neraka. Ini tidak perlu dimulai dengan kemiskinan atau sakit penyakit. Tapi tidak sedikit orang yang harus sakit dulu, miskin dulu, baru berpaling kepada Tuhan. Malangnya, setelah dia punya persoalan datang ke gereja, bukan diarahkan kepada pertobatan yang sejati, tapi diarahkan bagaimana keluar dari masalahnya. Nah, di sini penyimpangan, di sini terjadi penyesatan. Banyak orang-orang menjadi baik tapi masuk neraka. Banyak orang-orang menjadi baik tapi tidak selamat. Kalau pertobatan bangsa Israel berarti kembali kepada Yahweh dan Taurat, tetapi dalam kekristenan pertobatan berarti hidup seperti Yesus hidup, kembali menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya melakukan perbuatan baik, tetapi menjadi sempurna. Dan itu tidak bisa terjadi dalam satu momentum atau secara mistis. Kalau ditambah satu lagi ada, itu tidak dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, kalau sudah secara mistis, biasanya peran manusia sudah terabaikan. Di sini Tuhan yang berperan 100%. Padahal yang benar kita harus regret, meratap. Kita merubah pikiran kita. Apa Tuhan merubah pikiran kita sekejap? Yes, langsung berubah. Duer, langsung lahir baru? Enggak. Sampai hari ini pun saya harus bertaubat. Aku berusaha, kata Paulus tadi, baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, pertaruhan hidup kita di sini, perjuangan hidup kita di sini, inilah perjuangan hidup. Inilah pertaruhan. Nah, banyak orang tidak bertaruh. Cukup jadi orang baik-baik. Tidak perlu mencapai standar kesucian Tuhan. Tidak perlu mencapai standar kesempurnaan Tuhan. Tidak perlu memahami dalam-dalam rahasia kebenaran. Saya harap suatu hari ketika kita semua sudah makin bertumbuh,
Kalau bisa secepatnya, karena dunia kita ini bergerak dan berubah dalam hitungan menit, saudaraku. Dan bisa tak terprediksi sama sekali, saudaraku. Seperti Gunung Sinabung yang tidak memberikan signal yang jelas. Dunia kita seperti itu. Apalagi kita yang ada di Indonesia ini, ibarat orang kita ini hidup di cincin berapi. Banyak gunung berapi. Ada banyak epicentrum gempa di bawah Pulau Jawa ini, termasuk di Jakarta. Ini belum masalah-masalah lain. Kalau bisa secepatnya kita berubah, punya pemahaman yang benar dan sama, saudaraku. Supaya kita bisa mengawal pekerjaan Tuhan yang besar ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu memang khotbah yang disampaikan harus benar-benar memuat firman Tuhan, karena iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan, firman Kristus, remato Kristus. Harus betul-betul diangkat dari perjanjian baru, Injil yang sesungguhnya, sehingga kita akan merasa miskin di hadapan Tuhan, bahwa ternyata kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan hanya pintar membuat rumusan-rumusan teologi ya, tapi mari kita mengenali kebenaran, dan kebenaran itu terperagakan dalam hidup. Dengan kebenaran firman yang murni yang dipahami, maka akan nampak petobat semu. Petobat-petobat semu yang orientasi hidupnya masih duniawi, walaupun ia di tengah-tengah komunitas orang percaya. Mendestroy kehidupan lama seseorang dibutuhkan firman yang murni, yang memperbaharui pikiran. Kitanya yang harus aktif belajar. Dan dari pihak kita, setiap individu harus memiliki komitmen untuk merubah diri. Memiliki komitmen untuk merubah diri secara konsekuen dan konsisten. Nah, disitulah kita mendestroy manusia lama. Semakin manusia lama dihancurkan, maka manusia baru akan lahir. Saya sendiri menyadari masih ada sisa Erastus di sini. Saya sangat tidak menginginkan, tetapi betapa tidak mudahnya untuk membunuh, untuk membinasakan, untuk mendestroy Erastus ini. Supaya aku bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak mudah. Tetapi saudaraku, kalau kita mendengar firman yang murni, dan kita punya komitmen untuk berubah, pasti bisa. Pasti bisa. Di sini kita tidak boleh memanjakan diri dengan perkataan, aku manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Aku bisa berdosa seperti orang lain juga berdosa. Kita tidak boleh berdosa. Kalau kita berdosa, minta ampun dan terus menggeliat untuk keluar dari kubangan dosa itu. Mindset kita harus dirubah. Bahwa roh yang ditaruh Tuhan dalam diri kita itu roh dari Allah yang luar biasa. Nismat Kayem itu luar biasa, yang akan memampukan kita untuk hidup seperti Yesus hidup. Tuhan telah menyelesaikan perjuangannya begitu hebat. Dan ketika ia telah mencapai kesempurnaan, firman Tuhan katakan, ia menjadi pokok keselamatan, penggubah, aitios, pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Yang taat, ada implementasinya. Tidak cukup cuman berfantasi, dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, kita jadi umat pemenang, kita mengalahkan iblis. Itu hukumnya, de jure-nya, de facto-nya, kenyataannya. Kita harus berjuang.
Maka Alkitab katakan, berjuanglah melalui jalan sempit. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Implementasinya ini yang penting. Dan ini perjuangan yang benar-benar berat. Sayang ini diabaikan. Lalu orang diarahkan untuk euforia, untuk memiliki sukacita, merayakan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Benar-benar satu penyimpangan dan penyesatan yang sangat sistematis dan cerdas. Dan ini yang terjadi dewasa ini, saudaraku. Orang-orang akan merasa betah di dunia, betah di bumi, tidak dipindahkan di dalam kerajaan surga. Tidak pernah punya kerinduan, tidak pernah hidup baru. Sebab di dunia menerima jaminan pemeliharaan Allah. Jangan bilang amin. Orang menjadi euforia, menikmati kesenangan dunia ini. Padahal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Saya mengatakan dengan hati yang tulus kepada saudara, bahwa banyak saudara yang berdiri ada di pinggir, ada di bibir jurang neraka. Dalam kecerdasannya, iblis membuat saudara tidak menyadari keadaan itu. Saudara mendengar suara yang mengatakan, aman, aman, semua aman. Saya ingatkan, tidak aman. Kalau saudara tidak bertobat, saudara binasa. Saudara pasti binasa. Jangan anggap murahan, saudaraku sekalian. Iblis itu cerdik dan licik. Saya juga menemukan orang-orang baik di dalam gereja. Orang-orang yang mendukung pelayanan dalam gereja. Tapi sombongnya, angkuhnya minta ampun. Orang-orang seperti ini saya khawatir belum mengerti apa artinya kebenaran. Dengan kecerdasannya dia menangkap uraian-uraian firman Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak menghormati kebenaran itu. Dan salah satu cirinya, dia tidak mengagumi kebenaran. Pasti tidak mengagumi. Tidak pernah dia mempercakapkan, oh ya, itu ide itu ya, oh firman itu ya, waduh itu pengertiannya. Tidak pernah bicara itu. Semua lewat saja. Dia mengatakan, wah pendeta ini bagus khotbahnya, wah memang dia bagus, pinter, atau wah memang benar khotbahnya. Udah sampai di situ aja. Dia tidak mengagumi, dia tidak menikmati. Mengatakan ini bukan anjuran saudara mengagumi saya, pendeta Bun Mintat, pendeta Yudika, pendeta Andre, pendeta Riko, pendeta Ferry Kencem, tidak itu maksud saya ya. Tapi kalau ada kebenaran yang sungguh-sungguh menyentuh roh kita, kita akan berkata ini hebat khotbah ini. Firman ini luar biasa. Karena kita dibangunkan, direbuild oleh kebenaran tersebut. Jadi proses pertobatan yang terus-menerus inilah yang dapat memerdekakan seseorang dari dosa. Dosa artinya luncas. Dosa artinya meleset. Meleset dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Pertobatan terus-menerus akan membuat kita makin mendekati pusat kesempurnaan itu. Sehingga Tuhan suatu hari ketika ketemu kita, Tuhan bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku kenal kamu. Aku menikmati kamu. Saudaraku sekalian, dari proses inilah seseorang diubah untuk memiliki pola hidup yang baru, yaitu pola hidup anak-anak Tuhan. Dan inilah pertobatan yang benar itu. Kita tidak boleh berhenti bergumul belajar. Jangan merasa sudah hebat, pintar, lebih baik, lebih cakap, lebih kudus dari orang lain.
Biar setiap kita memperhadapkan diri kita kepada Tuhan dan menemukan apa penilaian Tuhan terhadap kita masing-masing. Apa penilaianmu Tuhan terhadapku? Bukan apa penilaian orang lain, penilaian saudaraku, teman seiman, keluargaku, bahkan teman hidupku. Tetapi penilaianmu terhadapku Tuhan. Sebab aku tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam artian, bukan mereka hakimnya. Aku tidak bertanggung jawab kepada pasangan hidupku, tetapi kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan diriku dan memiliki rancangan-rancangan yang besar dalam hidupku untuk ku genapi atau ku penuhi. Saudaraku sekalian yang kasih, kita tidak boleh berhenti bergumul belajar kebenaran Tuhan agar mengalami pertobatan demi pertobatan untuk menemukan hidup sebagai umat pilihan Tuhan yang istimewa dengan gaya hidup luar biasa. Sebuah model yang berbeda dengan model atau gaya hidup yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Jadi kalau kita menyebut Allah itu Bapa kita, kita harus hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia. Sebab dengan menjadi anak tebusan kita harus berhati-hati hidup ini. Dengan menjadi anak tebusan kita diproyeksikan untuk hidup seperti Yesus Tuhan kita hidup. Itulah yang disebut sebagai ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Yang lama harus di-destroy and to be rebuilt. Dan dibangun dengan menerima DNA baru, gen baru, Roh Kudus dari surga yang memampukan kita menjadi anak-anak Allah yang benar-benar bisa menyukakan hati Bapa, dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku sekalian yang kasih, saya ulangi, ternyata sebagai anak tebusan justru membuat kita lebih berhati-hati dalam sikap hidup. Di satu sisi kita tidak boleh khawatir tentang makan, pakaian, sebab Tuhan pasti pelihara kita. Sebagai anak-anak Bapa, kita boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam segala situasi. Tetapi sisi lain kita harus hidup dalam kewaspadaan yang tinggi, sebab kita diperhadapkan kepada kehendak Bapa. Sebagai umat pilihan anak-anak Allah, tindakan kita sangat mempengaruhi perasaan Bapa. Bapa sangat reaktif terhadap sikap kita. Oleh sebab itu kekudusan inilah yang menjadi tujuan pertobatan kita. Tentu kekudusan di sini menggunakan ukuran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan di sini memiliki arti yang sangat luas, yang lebih menekankan sikap batin atau sikap hati. Sikap batinnya seseorang bukan sekedar kebenaran moral atau standar etika umum, tapi kemampuan memiliki pikiran perasaan Tuhan Yesus Kristus sehingga bisa melayani perasaan Bapa, menyukakan hati Bapa. Itulah yang dibangun. Dan jangan takut, sebab Tuhan yang menjanjikan bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.